Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Marilah kita buka LKS kita halaman 7 yaitu hiwar. Iqra hadzal hiwara wa'adbikhu ma'asodikika. Bacalah percakapan ini dan praktekkan bersama temanmu. Kalau tidak punya teman untuk mempraktekkan, silakan dibaca sendiri juga tidak apa-apa. Kemudian selama melihat video ini, kalau ada kata yang belum paham, belum hafal mufradatnya, silakan ditulis di LKS-nya masing-masing, dioret-oret nggak apa-apa, nanti difoto, disampaikan ke Pak Jubed, dikirim lewat WA ke Pak Jubed. Nah, kita mulai. Ini adalah percakapan antara Salman dan Mahmud. Assalamualaikum ya Mahmud. Ya, insya Allah sudah paham ya ini ya. Waalaikumsalam ya akhi. Waalaikumsalam ya akhi. Ya akhi, wahai saudaraku. Kalau ada yang belum tahu artinya. Tafaddal. Tafaddal itu artinya silahkan. Udkhul ila baiti wa ijlis. Udkhul, masuklah, ila baiti, ke rumah, wajlis, dan duduklah. Syukron, terima kasih. Hal hadza baituka ya Mahmud? Hal, apakah hadza ini baituka, rumahmu wahai Mahmud? Naam, hadza baiti. Ya, ini rumahku. Ma ajmala baituka ya Mahmud? Betapa bagus rumahmu wahai Mahmud. Hal anta tunadziful baita kulla yaumin? Apakah kamu membersihkan rumah setiap hari? Naam, ya. Unadzifu, saya membersihkan. Ya, jadi unadzifu itu artinya saya membersihkan. Yang berarti saya, ini alifnya ini. Unadzifu, saya membersihkan. Al-baita, rumah. Ma'a akhi, bersama saudaraku. Wa ukhti, dan saudariku. Kalau akhi, saudara laki-laki. Ukhti, saudara perempuan. Kalau ada ya-nya, maka seperti pelajaran kelas 4 dahulu, kalau ditambah ya berarti ada ku-nya. Akhun, saudara laki-laki. Kalau akhi, saudaraku, saudara laki-lakiku. Wa ukhti, saudara perempuanku. Kulla yaumin, setiap hari. Hal indaka tilfazun fil baiti? Apakah indaka kamu punya? Ini indaka ini sama artinya dengan yang bacaan kita dulu yang pertemuan pertama. Coba kita lihat ya pertemuan pertama. Nah, ini li usrotun itu sama dengan indi usrotun. Laka, kamu punya. Li, saya punya. Indaka, kamu punya. Indi, kamu punya. Saya punya. Nah, ini juga. Nah, kita kembali ke sana ya. Kembali lagi ke percakapan. Hal indaka tilfazun itu sama dengan hal laka tilfazun. Apakah kamu punya? Hal indaka tilfazun fil baiti? Apakah kamu punya tilfazun, televisi, fil baiti, di rumah? Naam, indi tilfazun fil baiti. Nah, saya ulangi lagi. Indi itu artinya saya punya. Kalau indaka, kamu punya. Sama seperti laka, kamu punya.
Li, saya punya. Dulu waktu pelajaran pertama kita membahas bacaan yang pertama. Naam, indi tilfazun fil baiti. Ya, saya punya televisi fil baiti di rumah. Wal indaka hatifun, apakah kamu punya HP? Hatif itu HP. Atau kalau zaman dahulu telepon. Naam, indi hatifun. Ya, saya punya HP. Indaka, kamu punya. Indi, saya punya. Kita lanjutkan. Ya Mahmud, ainal hamamu wa aina ghurfatukan naum. Wahai Mahmud, aina di mana ya? Al-hamam, kamar mandi, wa aina ghurfatuka an-naumi, dan di mana kamarmu tidur. Dan di mana kamarmu tidur. Al-hamamu bijanibil matbakhi. Kamar mandi, hamam itu kamar mandi ya. Yang belum tahu silakan dicatat. Bijanibil matbakhi, di samping. Bijanibi itu artinya di samping. Al-matbakh, dapur. Insyaallah sudah tahu kalau al-matbakh. Kamar mandi di samping dapur. Wa ghurfatin naum, dan ruangku tidur. Bijanibi ghurfatil akli, di samping ruang makan. Hal hadzal ghurfatu nadhifun, apakah ruangan ini, ingat ya seperti dulu yang Pak Ibad sampaikan waktu mengartikan hadza, kalau setelah hadza ada alnya mengartikannya ininya di belakang. Jadi hadzal ghurfatu, ruangan ini atau kamar ini. Kalau tidak ada alnya, hadza ghurfatun, berarti artinya ini ruangan. Ya, beda ya. Ini ruangan. Kalau hadzal ghurfatu, ruangan ini. Hal hadzal ghurfatu nadhifatun, apakah ruangan ini bersih? Naam, hadzal ghurfatu nadhifun. Ya, hadzal ghurfatu nadhifun. Sudah, pasti sudah bisa. Afwan ya Mahmud. Afwan, maaf. Ya Mahmud, wahai Mahmud, sa'arji'u. Nah, ini sa ini artinya akan. Sa itu artinya akan, arji'u saya pulang. Yang berarti saya, alifnya ini. Alif ini berarti saya. Arji'u saya pulang. Sa'arji'u saya akan pulang. Ilal baiti ke rumah. Yang berarti akan saya ini ya. Jangan lupa. Ilal liqa, sampai jumpa. Ma'assalamah, kata Mahmud, ma'assalamah, semoga beserta keselamatan. Jadi ini kata-kata perpisahan dalam bahasa Arab. Ilal liqa, ma'assalamah. Syukron, gandengannya afwan. Ilal liqa, gandengannya ma'assalamah. Sobahul khair, gandengannya sobahun nur. Ahlan wa sahlan, gandengannya ahlan bik, dan seterusnya. Sekarang tugas berikutnya setelah membaca dan menyimak percakapan tadi serta menirukannya. Nah, sekarang selanjutnya ajib an asilatil atiyati bi ajabati munasibatin, bi ijabatin munasibatin bi hiwaris sabik. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang sesuai dengan hiwar di atas, dengan percakapan di atas. Man yatahaddatsu fil hiwaris sabik. Man itu siapa? Yatahaddatsu, berbincang-bincang, berdialog. Fil hiwaris sabiki, pada percakapan di atas. Nah, sebutkan saja namanya tadi. Tadi siapa yang bercakap-cakap dalam hiwar tadi.
Lanjut nomor 2, madza yatahaddatsani? Apa yang? Ingat ya, madza kemarin seperti pertemuan yang kedua Pak Ibad menyampaikan madza itu artinya apa yang. Apa yang mereka berdua bicarakan atau bincang-bincang, apa yang mereka perbincangkan. Nah, mereka berbincang-bincang tentang apa? Berarti jawab saja nanti yang kamu tahu, mereka berbicara tentang apa. Jadi jawabannya nanti yatahaddatsani, ya, gitu ya. Yatahaddatsani tentang itu an. Seperti ini. An. Misalnya kalau kamu jawab yatahaddatsani anil baiti, mereka berdua berbincang-bincang tentang rumah. Berarti ya yatahaddatsani anil baiti atau an baiti Mahmud atau anil baiti al jamil gitu. Yang nomor 3, hal baitu Mahmud muttasikhun? Apakah ya, hal apakah baitu Mahmud, rumahnya Mahmud, muttasikhun kotor? Apakah rumah Mahmud muttasikhun kotor? Jawab saja. Jawabnya yang lengkap ya, jangan hanya na'am atau la gitu ya. Jawab yang lengkap. Na'am, kalau na'am berarti mudah sekali. Ya, na'am, baitu Mahmud muttasikhun, rumahnya Mahmud kotor. Atau kalau tidak ya berarti la, tidak. Baitu Mahmud bersih. Ya, baitu Mahmud la. Jawab saja di sini la. Baitu Mahmud bersih. Bersih itu dilihat saja di percakapan tadi. Selanjutnya nomor 4. Hal baitu Mahmud jamilun? Apakah rumah Mahmud jamilun? Jamilun itu indah. Apakah rumah Mahmud indah? Ya, lihat saja di percakapan tadi. Jawabnya juga lengkap seperti nomor 3 tadi. Kalau la baitu Mahmud jelek itu kopi. Atau na'am, kalau na'am mudah sekali. Tinggal niru soalnya. Halnya kita ganti dengan na'am, ya baitu Mahmud jamilun. Seperti itu kalau jawab hal itu mudah sekali. Selanjutnya nomor 5. Hal yunadzifu Mahmud al-baita kulla yaumin? Apakah Mahmud membersihkan? Apakah membersihkan Mahmud? Berarti apakah Mahmud membersihkan rumah setiap hari? Jawabannya pun kalau pertanyaan hal dengan jawaban na'am itu mudah sekali ya. Jawab saja na'am. Kemudian berikutnya yunadzifu Mahmud al-baita kulla yaumin, gitu aja. Halnya kita ganti dengan na'am ya. Selanjutnya nomor 6. Kalau belum tahu tulisan na'am bisa dilihat di bacaan tadi ya. Di bacaan tadi ada na'am. Ma'aman yunadzifu Mahmud al-baita? Ma'a itu bersama. Man siapa? Yunadzifu membersihkan Mahmud baita rumah. Jadi bersama siapa Mahmud membersihkan rumah? Jawab saja bersama ma'a siapa tadi? Ma'a ukhtihi, ma'a akhihi wa ukhtihi, itu aja. Bersama saudaranya dan saudarinya. Hal li Mahmud tilfaz? Nah, ini pertanyaannya pakai li. Tadi di bacaan pakai inda ya. Artinya sama. Hal li Mahmud, apakah Mahmud punya? Atau hal inda Mahmud, apakah Mahmud punya? Sama saja. Hal inda Mahmud atau hal li Mahmud, apakah Mahmud punya tilfazun, televisi? Kalau makna artinya asli itu apakah milik Mahmud gitu ya. Apakah milik Mahmud TV? Ya, kalau bahasa kita kurang enak.
apakah Mahmud punya TV? Gitu. Ya, jawab saja. Kalau na'am, seperti yang Pak Ibad katakan tadi, kalau menggunakan pertanyaan hal, jawabannya mudah. Kalau na'am, otomatis na'am, halnya hilang ya. Na'am li Mahmud tilfazun, gitu aja. Mudah sekali. Nomor 8, hal li Mahmud hatifun. Ini sama juga seperti tadi, apakah Mahmud memiliki HP? Apakah Mahmud punya HP? Gitu ya. Li itu milik, punya. Aina al-hamam? Aina di mana? Al-hamam? Kamar mandi. Di mana kamar mandi? Selanjutnya, aina ghurfatun naum? Di mana ruang tidur? Jawab saja seperti pada hiwar di atas. Nah, sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan. Semoga semuanya bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada pertanyaan, silakan japri langsung ke Pak Zubaid. Insya Allah Pak Zubaid siap untuk menjawab, walaupun agak terlambat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.